Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Atta Ita Rawasi. Pada hari ini saya akan mencoba membahas tentang paradigma IASP 2020 atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan yang baru diberlakukan untuk sekolah madrasah atau satuan pendidikan sejak tahun 2020 kemarin. Dan di sini saya akan bercerita bagaimana paradigmanya, apa komponennya apa saja, bagaimana mengaplikasikannya dan segala macamnya, bagaimana penilaiannya nanti. Simak video saya berikut ini. Sebelum menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen bila ada hal yang ingin ditanyakan tentang IASP 2020. Ini ya, sesi ketiga kita membicarakan tentang IASP. Jadi IASP yang dua atau disebut juga IASP 2020 atau IASP 2020. Ini adalah instrumen akreditasi terbaru terutama bagi sekolah-sekolah yang baru pertama kali mendapatkan instrumen ini. Karena dulu sistem visitasi kita atau sistem akreditasi kita yang dulu kita pakai metode yang lama, sehingga ada nilai sekolah-sekolah yang terakreditasi itu saya rasa sangat jauh sekali perbedaan instrumen yang dulu dengan sekarang. Jadi yang sekarang kita kenal dengan IASP 2020. Apa itu IASP 2020 dan dari mana instrumen ini bergerak dalam dipakai untuk visitasi atau penilaian satuan pendidikan untuk setelah 2020 ini. Jadi ada beberapa asumsi yang paradigma dari IASP 2020. Yang pertama, sekarang kita bergeraknya dari compliant ke performance ya. Dari rule ke prinsipal dengan tetap mempertimbangkan standar nasional pendidikan. Nanti kita lihat compliance di mana, performance di mana. Terus kita sekarang mengenal dua penekanan penilaian di sini. Sekarang kita hanya pada mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Itulah komponen-komponen yang dinilai di dalam IASP 2020 ini. Mutu lulusan adalah inti, sasaran ya. Itu bagian dari proses pembelajaran. Mutu guru yang didukung oleh manajemen sekolah. Artinya proses pembelajaran yang baik, mutu guru yang baik gitu ya, manajemen yang sekolah yang baik itu akan mendorong mutu lulusan, peningkatan mutu lulusan. Oke, kita lihat ini perubahan paradigmanya. Jadi dulu kita kita bisa lihat dulu dari manajemen sekolah, ada mutu guru, ada kurikulum, ada penilaian, ada sarana prasarana, ada biaya ya. Ada proses pembelajaran, ada mutu lulusan. Itu mungkin sekarang kita ada berapa instrumen atau komponen itu yang bergabung. Misal compliant dulu kita bersumber dari data sekunder. Data sekunder apa ada Podik, ada EMIS, ada PMP ya. Jadi penilaian kita dulu kita lebih kepada data-data yang di data sekunder ini. Kalau sekarang kita sudah ke data primer. Artinya di dalam IASP ini apa yang di sumber datanya yaitu ada telaah dokumen, ada observasi, nanti ada penggalian data, ada juga wawancara dan ada FGD. Yang sekarang perubahan paradigmanya itu yang misalnya yang ada sekarang manajemen sekolah, mutu guru, proses pembelajaran dan mutu lulusan. Apakah kurikulum, penilaian, sarana prasarana atau biaya itu tidak dikemukakan? Apa tidak dimasuk dalam komponen utama? Ya, tapi dia masuk dalam butir-butir yang terkait. Misalnya untuk kurikulum dia berkaitan dengan mutu guru gitu ya. Kurikulum berkaitan dengan proses pembelajaran. Jadi masih ada kita lihat bagaimana kurikulum, bagaimana sarana prasarana, bagaimana biaya. Tapi itu tidak masuk ke dalam butir dari IASP, tapi dia juga masuk ke dalam IPR atau
yang di dalam ada ICM dan ICR gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita bicara tentang IASP 2020 ini. Apa itu butir intinya? Jadi kalau Bapak Ibu, para asesor, para KPA itu saya yakin sudah tahu, sudah memahami tentang ini. Mungkin untuk Bapak Ibu dari sekolah, ini yang perlu kita lihat bahwa bagi yang belum membuka IASP 2020, kita ada komponen, ada 4 di sini, yaitu mutu lulusan. Jadi di SD, SMP, SMA, dan SMK dan SLB itu ada 11 butir inti. Di proses pembelajaran ada 7 butir inti, untuk semua satuan pendidikan. Untuk mutu guru ada 4 di semua satuan pendidikan. Untuk manajemen sekolah atau madrasah ada 13. Jadi jumlah semua butir inti untuk satuan masing-masing satuan pendidikan yaitu 35 butir. Itu di IASP 2000 ini untuk butir inti. Untuk butir kekhususan, kita bisa lihat di mutu lulusan yang ada butir kekhususan hanya di SMK dan SLB. SMK-nya ada 2, di SLB-nya ada 1. Di proses pembelajaran, mutu kekhususannya ada di SMK dan SLB juga. Untuk mutu guru, ini ada di SD. SD dan I ada butir kekhususan 1. Di SMK juga ada 1. Selain itu tidak ada butir kekhususan. Untuk di manajemen sekolah atau madrasah, di sini juga di SMK yang paling banyak ada 4, di SLB ada 3. Jadi jumlah butir kekhususan semuanya di IASP 2020 ini. Untuk SD itu ada 1, untuk SMP tidak ada, untuk SMA tidak ada, untuk SMK ada 9, untuk SLB ada 5. Jadi dijumlahkan semua butir yang di dalam IASP 2020 ini antara butir khusus dengan butir inti itu di SD ada 36 butir, SMP ada 35, di SMA ada 35, di SMK ada 44, di SLB ada 40. Itu secara lengkap butir-butir tersebut akan terlihat di Sispena untuk untuk Sispena sekolah atau di Sispena asesor akan kelihatan. Baik, kita lebih rinci lagi, kita menjelaskan atau menggambarkan jumlah butir inti khusus untuk komponen mutu lulusan. Di sini ada dari karakter siswa, kita ada 4 butir, yaitu butir 1 dan butir 4. Untuk kompetensi siswa, itu ada 6 butir, yaitu butir 5 sampai 10. Untuk kepuasan pemangku kepentingan ada 11 butir. Itu di butir ke-11, maaf. Butir ke-11 berarti itu ada 1 butir. Jadi jumlah butir semuanya ada 11 butir di mutu lulusan. Untuk jumlah butir inti di proses pembelajaran, ini kita bisa lihat dari kualitas pembelajaran di kelas. Ada 3 butir, 12 sampai 14. Di iklim belajar di sekolah ada 3 butir, 15 sampai 17. Pemanfaatan sarana prasarana penunjang pembelajaran. Itu ada 1 butir, yaitu di butir 18. Jadi jumlah butirnya adalah 7 butir. Oke, kita lanjut ke mutu guru. Komponennya yang mutu guru, itu ada kompetensi guru. Ada 1 butir, di butir 19. Pengembangan profesi guru, itu ada 2 butir, di butir 20 sampai 21. Untuk inovasi dan kreativitas guru ada 1 butir di butir 22. Tadi jumlah butir inti untuk mutu guru ada 4 butir. Nah, jumlah butir inti untuk IASP 20 pada komponen manajemen sekolah ini yang paling banyak ya. Jadi di sini ada pencapaian misi-misi ada 1 butir, kompetensi supervisi kepala sekolah ada 1 butir, kepemimpinan kepala sekolah ada 1 butir. Komunikasi dan interaksi dengan warga sekolah ada 1 butir, budaya sekolah 1 butir, keterlibatan masyarakat 1 butir, pengelolaan kurikulum ada 1 butir, pengelolaan guru 1 butir, pengelolaan sarana dan prasarana ada 1 butir, pengelolaan pembiayaan 1 butir, pengelolaan kesiswaan ada 2 butir, dan penjaminan mutu internal ada
1 butir. Jadi jumlah butir dari manajemen sekolah ini ada 13 butir. Dari jumlah butir keseluruhan adalah 35. Jadi ke seluruh dari mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah itu jumlahnya adalah butir intinya adalah 35. Baik, itu kita bicara tentang butir-butir yang ada di dalam ISP 2020 ini. Terus kita juga mengenal ada 2 sispena, nanti ada bagian khusus sispena. Kami gambarkan secara umum dulu, bahwa sispena itu ada 2. Ada sispena yang milik sekolah dan ada sispena yang miliknya sekolah, asesor ya, asesor atau yang penilai. Jadi apa prosedur-prosedur kita dalam pengisian sispena? Yang jelas pertama ini bisa kita rangkum. Pertama, kita harus memahami dulu petunjuk teknis yang ada di ISP 2020. Yang kedua, kita harus mengunggah dokumen yang diminta di dalam ISP tersebut. Yang ketiga, kita menilai, sekolah itu harus menilai juga dengan menentukan level dari capaian kinerjanya. Kita lihat misalnya ini di petunjuk teknis. Ini Bapak Ibu yang sudah pernah buka ISP, setiap komponen atau dengan butir-butirnya itu ada petunjuk teknis di dalamnya. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan pengisian sispena, bacalah petunjuk teknis yang ada di situ. Misalnya saya ambil satu contoh. Di sini ada komponen mutu lulusan dengan butir siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Petunjuk teknis yang ada yang perlu dipahami adalah apa itu definisi gitu ya. Definisi disiplin itu apa? Di sini bisa kita baca misal disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib dalam bentuk disiplin waktu, berpakaian dan kepatuhan terhadap aturan yang dipercaya merupakan indikator kewajiban siswa kepada sekolah dan madrasah. Petunjuk teknis yang berisikan definisi-definisi ini yang Bapak Ibu yang di sekolah itu harus membaca dulu, memahami dulu apa yang diinginkan oleh ISP ini pada komponen mutu lulusan, khususnya pada butir siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ini yang pertama yang harus kita pahami oleh sekolah dulu. Terus yang misalnya saya baca definisi kedua dulu, di sini ada membudaya, itu ya. Ada kata-kata membudaya adalah terwujudnya tindakan yang menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan lanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Bapak pahami, Bapak Ibu yang mengisi dalam pengisian sispena, Bapak memahami dulu petunjuk teknis ini sehingga kita bisa mengunggah apa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Terus kita bisa memberikan penilaian juga pada sekolah kita masing-masing. Oke, pertama kita memahami petunjuk teknis. Yang kedua, kita sekolah harus memahami dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam sispena tersebut, dalam ISP tersebut. Misalnya di sini kita ngambil dari yang mutu lulusan tadi ya terkait dengan tata tertib. Di sini misalnya 1, tata tertib dan penegakan yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi. Dia di sini meminta dokumen yang warna hijau. Kebetulan ini contohnya sudah diunggah. Kalau sudah diunggah dia warnanya seperti ini, warna hijau. Ini yang perlu dokumen-dokumen ini yang perlu kita unggah sehingga ini ada choose file ya, kita bisa memasukkan filenya di sini. Ini yang salah satu contoh yang diminta untuk kita unggah. Nanti Bapak Ibu setelah membuka ISP-nya akan kelihatan apa-apa file yang harus kita upload di dalam sispena tersebut. Juga di sini selain diunggah juga kita diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Seperti poin nomor 2, ada di sini minta buku piket gitu ya. Buku piket yang berisi keterlambatan siswa dan ketidakhadiran siswa di sekolah atau madrasah. Ini apakah dia tidak minta diunggah, tapi dia minta ditunjukkan ketika visitasi.
Kalau visitasinya secara luring, otomatis ini bisa diperlihatkan langsung kepada asesor yang datang di sekolah kita ya. Tapi kalau sistem visitasinya melalui daring, ini juga kita bisa memperlihatkan di media atau di kamera atau di video terkait dengan dokumen-dokumen yang diminta ditunjukkan pada saat visitasi. Terus seperti yang ketiga, catatan guru wali kelas, dia tidak minta diunggah di sini, tapi dia minta ditunjukkan ketika visitasi. Jurnal kelas juga yang mencantumkan tidak kehadiran siswa dan di kelas dan mata pelajaran yang diikuti siswa juga dia minta ditunjukkan di dalam visitasi. Artinya ada dua bentuk dokumen kita di sini. Ada dokumen yang kita unggah, ada dokumen yang kita tunjukkan pada saat visitasi. Seperti itu. Ini untuk di sekolah. Ini untuk dokumen-dokumennya dan untuk mutu lulusan, ini dokumen yang diunggah itu ada 14 untuk satuan pendidikan SD dan FI ya. Untuk lulusan ada 14 dokumen. Dokumen yang diperlihatkan saat visitasi itu ada 15 dokumen untuk mutu lulusan. Untuk proses pembelajaran ada 7 dokumen yang diunggah. Yang diperlihatkan saat visitasi ada 4. Untuk mutu guru ada 8 dokumen yang diunggah. Yang diperlihatkan saat visitasi tidak ada. Untuk komponen manajemen sekolah dan madrasah itu ada 43 dokumen yang nanti diunggah oleh sekolah Kesis Pena. Untuk diperlihatkan saat visitasi ada 2. Jadi jumlah dokumen semuanya yang ini tercatat 72 dokumen yang diunggah dan 21 dokumen yang diperlihatkan saat visitasi oleh asesor ke sekolah masing-masing. Itu untuk penentuan level. Jadi setelah kita mengunggah, kita menentukan level. Jadi sekolah juga menilai di mana level-level dari setiap komponen dan setiap butir yang ada di sekolah. Misalnya di komponen mutu lulusan, saya ambil contoh satu. Ini contoh di dalam Sispena. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Di sini ada level, ada capaian kinerja. Untuk level 4, level yang terbaik ya. Ini kalau di dalam ISP ya, tapi kalau di dalam COVID kata Pak Satria tadi mungkin ini agak ringan gitu ya. Tapi di dalam penentuan level kinerja, capaian kinerja di sekolah, ini level yang terbaik, siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah, madrasah dan mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinannya. Bapak dalam menentukan level 4 ini, kita membaca capaian kinerja tadi. Capaian kinerja ini ada kata-kata seperti yang membudaya. Maka tadi kita memahami yang seperti saya bilang tadi, apa itu definisi budaya itu apa. Jadi kita harus memang keterkaitan antara level 1 penentuan level dengan petunjuk teknis tadi harus kita pahami gitu ya. Artinya kalau memang Bapak merasa ini sudah ada di sekolahnya, silakan saja berikan level 4. Artinya dia sudah perilaku disiplin itu sudah membudaya, tidak perlu ada sudah membudaya. Artinya di sekolah itu sudah tidak perlu ada penegasan lagi, dia berjalan secara normal. Artinya itu sudah membudaya gitu ya. Tidak perlu ada sanksi-sanksi tegas terhadap tata tertib yang tidak dijalankan. Itu kan sudah membudaya, berarti sudah natural saja gitu ya. Terus yang ketiga, level 3-nya siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib di sekolah, madrasah dan mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Untuk yang poin ketiga itu ada tata tertib. Kalau artinya pertama itu tetap ada tata tertib, tapi tidak perlu terlalu sudah natural saja, sudah biasa saja di sekolah ya. Tapi yang ketiga ini
berdasarkan tata tertib. Kalau tidak ada tata tertib, mereka tidak melakukan itu. Nah, itu poin ketiga. Nah, yang kedua, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah, namun terbatas di sekolah saja. Artinya dia di luar sekolah mereka tidak disiplin, gitu ya, ditemukan hal-hal tidak disiplin. Nah, tapi di sekolah, penilaian sekolah saya rasanya enggak sampai ke sini ya. Paling sekolah itu menilai 3 dengan 4 gitu ya. Tapi tetap nanti akan dikoreksi, akan dinilai lagi dengan asesor. Jadi makanya ada 2 sispena, ada 2 penilaian. Sekolah silahkan menilai dulu level mereka. Nanti level itu akan dikonfirmasi oleh asesor melalui sispena asesor. Nah, ini poin terendahnya, yaitu siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib di sekolah dan madrasah, namun terbatas di kelas. Nah, ini di kelas saja, di sekolah, di luar kelasnya, di lingkungan sekolah mereka tidak disiplin. Maka mendapatkan kriteria 1. Nah, ini bisa Bapak pahami, nanti Bapak baca lagi sispenanya, karena setiap contoh-contoh itu ada levelnya masing-masing. Dan ada kriteria dari level itu masing-masing. Sehingga capaian kerja Bapak bisa menentukan apakah dia level 4, level 3, 2, atau 1. Baik, itu untuk sispena sekolah, Bapak. Ini kita bicara tentang prosedur pengisian sispenanya asesor. Jadi ini sebenarnya tidak terkait karena yang kita undang di sini adalah sekolah. Jadi kita gambarkan singkat juga. Pertama memang asesor juga harus paham sekali ya. Apa itu petunjuk teknis, itu harus dipahami dulu oleh asesor. Sehingga dia tidak salah menilai tentang pengisian daripada sispena sekolahnya ya. Jadi asesor harus lebih memahami dulu. Terus pembuktian kinerja, dan ketiga sama dengan penentuan level. Sama ya, jadi untuk memahami petunjuk teknis juga sama. Jadi asesor harus memahami ini, definisinya apa, definisi disiplin itu apa, definisi membudaya itu apa. Dia harus memahami ini sehingga dia bisa memberikan penilaian yang tepat. Terus bagaimana pembuktian kinerja? Nah, pembuktian kinerja yang dilakukan oleh asesor itu ada melalui observasi, melalui wawancara, melalui telaah dokumen, dan melalui angket. Nah, coba kita lihat satu-satu. Pertama, melalui observasi. Di dalam sispena asesor, ini ada tabel-tabel seperti ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi di sini ada prosedur observasi. Jadi pertama observasi, lakukan observasi sesuai tabel berikut. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bagian dari proses observasi yang dilakukan oleh asesor. Misalnya di sini kita bisa lihat nomor 1, aspek yang diobservasi dan indikatornya apa, terus hasil observasinya apa. Nomor 1, kedisiplinan waktu. Nah, dapat dilihat dari pertama kedisiplinan kehadiran di sekolah, disiplinan kehadiran di kelas, kedisiplinan kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau madrasah ya. Kapan dilakukan observasi ini? Ini bisa saja dilakukan pada saat pembelajaran di kelas. Jadi bisa saja nanti pada saat visitasi, sekolah diminta melakukan pembelajaran secara langsung, ya, misalnya melalui video. Nanti asesor, ini yang model daring ya, nanti asesor melihat melalui video bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas. Maka disitulah terjadi proses observasi, bagaimana kehadiran siswanya, bagaimana tata tertib siswanya di sekolah, bagaimana perilaku dia di waktu saat pembelajaran. Itu semuanya menjadi catatan-catatan bagian dari observasi yang dilakukan oleh asesor ke sekolah. Karena memang nanti asesor akan meminta ada beberapa video dan juga mungkin ada siaran langsung proses pembelajaran. Nah, tapi nanti mungkin teknisnya nanti akan dijelaskan pada saat sispena ya, pengisian sispena. Terus ada juga kedisiplin berpakaian. Ini akan kelihatan nanti dalam berpakaian seragam gitu ya. Disiplin siswa berpakaian olahraga, berpakaian seragam lainnya.
Itu semuanya dilakukan observasi oleh asesor. Terus yang kedua, wawancara. Jadi di sini ada contoh satu yang saya ambil, itu wawancara kepada, ada aspek-aspek wawancara, yaitu ada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, ada guru, ada perwakilan orang tua, ada siswa. Kebetulan untuk yang ini perwakilan orang tua tidak diwawancara. Jadi ini terkait dengan kedisiplinan waktu. Dapat digali dari kedisiplinan kehadiran siswa di sekolah, kedisiplinan kehadiran siswa di kelas, kedisiplinan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nanti ada sesi wawancara dengan kepala sekolah, setelah itu sesi wawancara dengan guru, sesi wawancara dengan siswa terkait dengan aspek yang akan digali oleh asesor, gitu ya. Ini wawancara. Kalau saya model wawancaranya kita sudah paham karena dulu juga kita sering diwawancara ya oleh asesor, seperti itulah, gitu ya. Cuma sekarang ini ada metode luring, ada metode daring. Kalau metode luring kita langsung tatap muka langsung. Yang daring ya paling kita wawancara lewat media video, gitu ya. Terus yang ketiga, telaah dokumen. Ini yang terkait dengan unggahan yang Bapak Ibu lakukan. Nanti akan ada dokumen itu akan dibaca oleh asesor yang Bapak masukkan dalam Sispena, Bapak Ibu masukkan dalam Sispena. Nanti akan dinilai oleh asesor cocok tidak dokumen yang diminta dengan dokumen yang diunggah, gitu ya. Nah, nanti ada juga kemungkinan di sini asesor akan melihat dokumen itu secara langsung, gitu. Walaupun dia telah diunggah, tapi jika asesornya mau lihat di hard copy-nya, misalnya tolong tunjukkan, nanti bisa saja asesor memintanya, gitu. Itu yang telah ada dokumen. Terus yang terakhir adalah angket. Angket akan disebarkan nanti pada saat kegiatan visitasi ya, itu ke siswa. Jadi nanti siswa akan mengisi angket, ada 8 pertanyaan yang akan diisi. Nanti juga kalau metode daring ini akan dikirimkan ke WA-nya masing-masing untuk siswa-siswa yang dipilih untuk mengisi angket tersebut. Nah, jadi dilakukan pada saat daring nanti. Ini sudah nanti tinggal dikirimkan link saja oleh asesor ke siswanya masing-masing yang dituju. Itu yang terus yang penentuan level tadi. Yang ketiga ini adalah penentuan level, sama ya yang saya bilang dengan sekolah dengan asesor. Nah, cuma di sini asesor mengisi ini sesuai dengan hasil penilaiannya asesor. Kalau yang sekolah tadi juga mengisi ini berdasarkan hasil penilaian sekolah. Yang asesor mengisi ini berdasarkan hasil penilaian asesor yang berdasarkan data observasi, telaah dokumen, wawancara, dan angket tadi. Maka dia akan menentukan level sekolahnya. Level sekolah yang dinilai. 4, 3, 2, atau 1. Baik, terakhir kita masuk ke penskoran. Jadi penskoran kita sekarang, mungkin kita berbeda, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Satria. Di sini kita untuk ISP 2020 ini ada penilaian hasil akreditasi berdasarkan hasil penilaian terhadap indikator pemenuhan relatif atau IPR dan penilaian indikator kerja hasil visitasi asesor ya dengan menggunakan instrumen akreditasi. Skor IPR itu 15%. Skor IPR ini adalah yang terdiri dari ICM dan ICR ya, digabung itu 15%. Sedangkan skor indikator kinerja yang dinilai oleh asesor, asesor menilai di lapangan itu 85%. Jadi nilai akhir ini IPR, nilai akhir NA itu 0,15 kali skor IPR ditambah 0,85 kali skor total komponen penilaian asesor. Nah, sehingga terakhir kita bisa memeringkatkan hasil akreditasi tersebut. Apabila sekolah dan madrasah memperoleh peringkat akreditasi A atau unggul jika memperoleh nilai akhir akreditasi sebesar 91 sampai dengan 100, gitu ya.
Untuk peringkat B, baik jika SM memperoleh nilai akhir akreditasi 81 sampai dengan 90. Untuk peringkat C, akreditasi C atau cukup, jika sekolah madrasah memperoleh nilai akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80. Dan sekolah tersebut dinyatakan TT jika memperoleh nilai akhir akreditasi di bawah 71. Nilai total akumulasi ini itu saya sampaikan lagi itu adalah gabungan antara nilai IPR dengan nilai hasil asesor. Begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan pada sesi ini, Ibu moderator, Ibu Aisyah. Silakan kalau ada sesi tanya jawab kita buka, tergantung dari waktu yang diberikan oleh panitia. Terima kasih.